Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dedi, sebagai perwakilan dari tim Al-Quran Mudatsir. Insyaallah akan memoderasi sesi ke-5 ya, dengan tema tanda-tanda akhir zaman dan bekal seorang muslim. Jadi Agil sudah cukup banyak yang memberikan prolog, jadi saya tidak perlu memberikan prolog lagi. Insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan langsung dari Ustaz terkait dengan tanda-tanda akhir zaman dan apa saja yang harus kita siapkan. Insyaallah materi sendiri akan diberikan oleh Ustaz sampai jam 8 ya. Kemudian setelah itu akan sholat isya berjamaah sampai mungkin 8.15 ya. Habis itu kita lanjutkan lagi untuk sesi tanya jawab. Jadi insyaallah sesi tanya jawab akan dilakukan pada jam 8.15. Bagi yang mau bertanya nanti akan diberitahu khususnya untuk apa ya, akan diberitahu caranya. Baik, langsung saja silakan buat masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, ya, kita melanjutkan materi berikutnya terkait tanda-tanda akhir zaman atau fitnah akhir zaman. Tadi rupanya sudah ada pembahasan sebagai pengantar. Kalau dalam buku para ulama yang lebih awal disebutkan istilah asyratus sa'ah ya. Asyratus sa'ah. Asyrat itu artinya tanda-tanda. Dalam firman Allah itu kalimatnya seperti itu. Walaqad ja'at asyratuha. Sudah ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda hari kiamat itu atau tanda-tanda akhir zaman itu oleh para ulama dibagi menjadi dua, asyratul kubra dan asyratus sughra, tanda-tanda yang kecil dan tanda-tanda yang besar. Salah satu buku yang relatif baru yang pernah saya baca tentang ini itu karya Syekh Dr. Abdullah Al-Uraifi. Dia membuat buku tentang asyratus sa'ah, lengkap dengan gambar-gambarnya, dan beliau cukup disiplin juga dalam menggunakan referensi, dalil, hadis dan riwayat-riwayat yang digunakan. Jadi sebenarnya tanda-tanda hari kiamat yang tanda-tanda akhir zaman yang sughra atau asyratus sa'ah as-sughra itu sudah bersebaran atau bertebaran, sudah terjadi sepanjang sejarah tahun manusia ini, diawali dengan datangnya Nabi terakhir, yaitunya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu tanda hari kiamat. Rasulullah mengatakan bu'istu was-sa'ah hakazan. Ya, saya diutus dan hari kiamat seperti ini, dekat jaraknya, diisyaratkannya dengan dua jarinya. Menunjukkan betapa jarak antara Rasulullah dengan kiamat itu dekat. Sementara sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai hari ini sudah 1400 tahun lebih kurang. Belum kiamat juga. Rasulullah, Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Sudah dekat hari kiamat itu. Dan sudah berbelah bulan. Bulan berbelah itu sudah terjadi di masa Rasulullah.
ketika kafir Quraisy meminta bulan dibelah. Maka terbelah lewat itu bulan di malam itu, separuh di belakang Jabal Qubis, separuh di depannya di Mekah. Jabal Qubis itu yang istana raja di dekat Safa Marwah itu. Sudah berbelah bulan sesuai dengan ayat Allah SWT. Sudah dekat kiamat dan sudah berbelah bulan. Sudah berbelah sampai hari ini belum juga. Maka banyak sekali hadis-hadis di antara tanda-tanda hari kiamat itu yang kecil sudah terjadi berserakan di sepanjang sejarah Islam sejak Rasulullah sampai hari ini. Di sebagian mungkin kita coba melihat dalilnya. Sangat banyak sekali sebenarnya. Syekh Abdullah Raifi itu sampai di antara tanda-tanda kiamat kecil itu apa ya? Jangan ada yang tersinggung nanti ya. Obesitas. Ya, kegemukan. Itu juga bagian dari tanda-tanda dari riwayatnya seperti itu. Bagi yang punya badan yang kiamat. Ya. Adanya api besar yang terjadi di Jazirah Arab yang menyebabkan seseorang menunggangi kuda atau onta di Baghdad, nampak jelas punggung di malam gelap, saking besarnya api. Itu juga Syekh Abdullah Raifi mengatakan sudah terjadi itu. Letaknya di selatan kota Madinah, Gunung Merapi meletus besar sampai nanti lahar panasnya meleleh, berhenti menjelang kota Madinah. Nah, itu juga api besar yang katanya sudah terjadi. Ini terjadi, bisa dilihat di, kalau tidak salah dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir ditemukan sekitar abad ke-6 Hijriah. Terjadinya gunung meletus besar yang diriwayatkan sebagai api besar. Dari hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada para sahabat dan kita semuanya, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah pintasi fitnah itu sebelum datang dengan amalan-amalan. Badiru bil a'mal, segeralah dengan melakukan banyak amalan, memintas datangnya fitnah ya, yang mengandung arti ujian di akhir zaman. Fitnahnya itu seperti gelapnya malam ya, sehingga orang kehilangan arah, kehilangan tidak melihat apa yang di depannya. Itu beratnya fitnah. Sampai-sampai yang terjadi kemudian adalah, bisa jadi pagi hari seseorang masih statusnya muslim, sore hari dia menjadi kafir, atau sore hari dia kafir, pagi hari dia sore hari dia mukmin, dan pagi hari dia kemudian kafir. Dia jual agamanya untuk kepentingan dunia yang sangat rendah nilainya. Ini merupakan isyarat Rasulullah SAW bahwa memang akan terjadi fitnah di akhir zaman. Ini kita lihat beberapa tanda-tanda kecil hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu. Tanda-tanda hari kiamat itu adalah ilmu dicabut, sehingga banyak kebodohan. Wa yathbutu al-jahlu, kebodohan yang menjadi banyak, jadi menjadi dominan. Wa yushrabul khamru, nah, minum tua itu tanda-tanda hari kiamat. Wa yadhharu zina, dan muncul perzinahan atau malah eksis. Wa taksurun nisa wa yaqillur rijal, banyak jumlah wanita dan minoritas laki-laki. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, 1:50.
Ini dalam hadis Sahih Bukhari. Panjang, banyak sekali as-salatu sa'ah dalam Sahih Bukhari. Wa taksurul zalazil. Sering terjadi gempa. Nah, kalau di Jepang ini gempa sudah lama juga ya. Di Sumatera Barat waktu anak kecil-kecil jarang sekali gempa. Sekarang di Padang itu gempa sudah kayak kita di Jepang juga ini. Udah agak rutin. Sejak tsunami Aceh, habis itu gempa Nias, habis itu turun ke bawah gempa Sumatera Barat 2007, 2009, setelah itu sering sekali gempa. Sekarang kan lagi menunggu yang mereka katakan megatrust ya. Patahan Mentawai yang belum lagi melepaskan energinya. Yang kalau itu dilepaskan minimal gempanya 8,4. Itu langsung dari pemerintah pusat bersama gubernur memberikan persiapan-persiapan. Kemarin ini baru saja ada latihan gabungan berapa negara itu di Mentawai dan pantai Sumatera, pantai Padang. Kalau hitung-hitungan timingnya sudah di masanya gitu. Maka tiap sebentar ada latihan evakuasi. Nah, gempanya udah sangat sering terjadi dan kita menyaksikan informasi ini tiap sebentar di beberapa pulau yang berbeda di Indonesia. Wa taksuruz zalazil, banyak gempa. Wa yataqarabaz zaman, waktu menjadi terasa singkat. Sebentar saja waktu itu berputar. Wa tadharul fitan, banyak muncul fitnah. Wa yaksurul harj wa huwal qatl, banyak pembunuhan. Yang kan yang terjadi sekarang kita lihat. Wa hatta yaksuru fikumul mal, banyak harta. Fayafid hatta yahuma rabbal mal man yaqbalu sadaqatahu hatta ya'ridahu, sampai pemilik harta ini mencari susah siapa yang mau terima sedekahnya. Fa yaqulu alladhi ya'riduhu alaihi la araba li bihi, saya enggak butuh sedekah. Wa hatta yatatawala an-nasu fil bunyan, manusia saling berlomba meninggikan gedung-gedung pencakar langit. Tanda-tanda juga hari kiamat. Gedung tertinggi di Dubai ya, Burj Khalifa, yang Anda dapat informasi ada 3 waktu sholatnya di sana. Ya, lantai 1 sampai lantai sekian waktu sholat masuk duluan. Habis itu lantai sekian baru waktu sholat kedua 2 menit setelah itu. Jadi kalau berbuka berbeda dia tuh. Mau cepat berbuka turun ke lantai dasar. Ya, cepat gelapnya karena matahari sudah duluan. Terus lagi tingginya. Sekarang dilihat lagi dibangun tuh yang 1000 lantai kan. Mengalahkan, padahal dulu pengembala ternak dia seperti Rasulullah katakan. Ya, pengembala kambing yatatawaluna fil bunyan ya. Pengembala ternak, pengembala kambing sekarang jadi miliarder. Tapi sebenarnya kan sudah banyak juga dari dulu orang bikin gedung tinggi-tinggi. Ini juga dalam hadis Sahih Bukhari. Fina akhir zaman Rasulullah katakan juga, ya'ti 'alan nasi zamanun takunul ghanamu fihi khairu malil muslimin yatba'u biha sya'afal jabal atau sa'afal jabal fi mawaqi'il qatri bighairi yafirru bidinihi minal fitan. Ya, datangnya fitnah akhir zaman sampai punya kambing dan mengembalanya pergi ke atas-atas puncak bukit lebih baik bagi seorang muslim daripada agamanya tergadaikan. Karena saking rusaknya situasi di perkotaan, agama sudah habis. Ini Rasulullah juga mengisyaratkan kondisi ini terjadi di akhir zaman. Ibnu Mas'ud mengatakan dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Manusia yang paling buruk adalah yang jumpa hari kiamat dalam keadaan hidup. Dan yang hanya bertemu dengan hari kiamat, nanti ada 4 tanda hari kiamat yang besar, tanda besar hari kiamat yang hanya disaksikan oleh orang-orang beriman, tidak menyaksikannya karena mereka sudah wafat duluan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun
as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidhu ala al-jamri. Ya, akan datang masa nanti seseorang yang bersabar memegang agamanya, bertahan istiqomah itu kayak orang megang bara api. Rasa-rasa mau dilepaskan ini komitmen beragama ini, karena mungkin dianggap aneh atau orang semua memandangnya negatif. Justru orang yang berpegang teguh dengan agama dipandang negatif, sehingga yang berpegang teguh ini jadi seolah-olah dia memegang api kalau berpegang teguh, ingin melepaskannya atau berat menahan istiqomah itu. Rasulullah juga mengisyaratkan adanya sekelompok orang yang terus istiqomah di masa akhir zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillahi la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum dhahiruna 'alan nas. Akan ada terus kelompok orang di akhir zaman itu juga tetap istiqomah, berpegang teguh di atas tali agama. Tidak ada bermudarat kepada mereka sedikit pun orang-orang yang menghina mereka atau menyelisihi mereka, dan mereka tetap dalam kondisi itu menang terhadap manusia. Sebagian riwayat dikatakan mereka itu ada di Baitul Maqdis, mereka itu ada di Palestina yang terus berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min aina asaba al-mala min halalin aw haramin. Datang zaman di akhir zaman di mana manusia sudah enggak peduli lagi dia dapat harta dari halal atau haram. Itu juga bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Tidak hati-hati dan tidak waspada tentang harta yang dimakan atau diperolehnya. Tadi baru saja Anda dapat share dari Ustaz Dr. Agus menceritakan seorang kiai di Betawi, Dr. Agus Setiawan. Banyak Agus. Ada masyarakat mengantarkan makanan ke rumah Pak Kiai. Pak Kiai, ini makanan untuk anak yatim, karena betul memang ada anak yatim di sana. Maka Kiai tadi bertanya terus terang, di sini tidak anak yatim semua, ada anak saya satu. Boleh nggak anak saya makan? Kata yang mengatakan boleh dengan senang hati. Jelas kan? Mungkin makanan itu sederhana, tapi dia hati-hati. Setelah nyatakan boleh yang memberi, baru anaknya diizinkannya makan. Kalau enggak, anak-anak yatim aja dikasihnya. Dipegang anaknya. Itu hati-hatinya. Mungkin sekarang sudah sulit orang kadang berhati-hati dengan apa yang dia terima dan dia belanjakan. Nah, tanda itu semua dan banyak lagi dalil-dalilnya itu. Tanah Arab kembali hijau, sungai-sungai kembali mengalir, itu berserakan, dan juga hadis-hadisnya. Tanda-tanda hari kiamat, tapi tanda-tanda kecil itu semuanya. Semua itu tanda-tanda kecil. Ada, kita lihat sekarang hijaunya negeri Arab ya. Kalau kita jalan di Madinah, di Mekah, di Riyadh, daerah yang sudah subur hijau sekali. Sungai-sungai juga mulai ada yang mengalir airnya. Allah alam, bukan berarti otomatis kemudian itu langsung mendekati kiamat. Kalau tidak salah dulu tahun 2002 atau sekitar itu, Ana masih kuliah di Mesir, saat berkecamuknya antara Palestina dan Israel, terjadi kisah dan seorang pemuda itu bersumpah demi Allah bahwa dia sedang berjalan di sebuah kota di Palestina, terdengar suara memanggil di belakangnya. Sini, ada Yahudi. Dilihatnya ke belakang, tidak ada orang. Jalan dia terus. Datang lagi panggilan. Dilihatnya belakang, nggak ada. Akhirnya udah 3 kali mundur dia lagi. Lupa suara dari arah pohon. Dikejarnya ke sana, di balik pohon ada Yahudi bersembunyi ketakutan dan dia bunuh. Dan cukup heboh dahulu waktu itu tahun 2001-2002. Karena ada hadis sahih kan bahwa akan terjadi perang antara Muslim dan Yahudi, sampai-sampai Yahudi sembunyi di balik batu dan di balik pohon.
Sampai-sampai pohon berkata, wahai Muslim, sini. Wahai Abdullah, sini. Ada Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuhlah. Maka ramai waktu itu, ramai konsultasi kepada ulama waktu itu. Apakah ini tanda hari kiamat? Atau bagaimana? Atau benar? Lumayan banyak juga berfatwa waktu itu di Mesir, di Kuwait. Kebanyakan mengatakan, semua hadis-hadis mengatakan akan terjadi ini sebelum hari kiamat, atau tidak akan datang hari kiamat sebelum terjadi ini. Itu semua tidak menunjukkan dekatnya jarak ke peristiwa itu. Tapi peristiwa itu pasti terjadi sebelum kiamat. Diilustrasikannya begini. Siapa yang pernah ke Sumatera Barat? Anda bayang aja begini. Itu orang Sumatera Barat. Kalau kita ke Padang, mau ke Bukit Tinggi, maka pasti kita melewati Padang Panjang dan melewati Si Cincin, melewati Lubuk Alung. Maka orang mengatakan tidak akan sampai ke Bukit Tinggi sebelum melewati Lubuk Alung, sebelum melewati Si Cincin, sebelum melewati Padang Panjang dan seterusnya. Maka seperti itulah Rasulullah mengatakan tidak datang hari kiamat sebelum ini. Ya, ini semua peristiwanya pasti sebelum kiamat. Cuma tidak otomatis jaraknya setelah itu langsung dekat. Karena orang mungkin sebagian bertanya memikirkan kalau gitu segera tobat gitu atau bersiap-siap karena kiamat sudah dekat. Semua tanda-tanda kecil asyratus sa'ah as-sughra ini bertebaran sepanjang sejarah sejak Rasulullah wafat sampai hari ini. Baru nanti akan datang tanda kiamat yang asyratus sa'ah yang kubra. Dari banyak hadis dikumpulkan, maka akan ketemu tanda-tanda berikut ini. Tanda-tanda yang dilihat oleh orang beriman dan tanda-tanda yang tidak dilihat oleh orang beriman, tapi hanya dilihat oleh orang-orang kafir. Dua kelompok itu. Tanda dilihat orang-orang beriman adalah yang berikut ini ya. Munculnya Dajjal. Dan sebelum munculnya Dajjal itu adalah munculnya Imam Mahdi, yang namanya mirip dengan nama Rasulullah dan ayah Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau ada anak kita yang punya, siapa yang punya anak laki-laki, coba juga kasih nama Abdullah gitu kan. Nanti wasiatkan kasih nama cucu Muhammad. Siapa tahu. Tapi Rasulullah mengatakan namanya sama dengan nama aku dan ayahku, Muhammad Abdullah. Tapi ke atasnya tidak lagi. Muncul Dajjal. Yang Dajjal itu nanti akan masuk ke seluruh tempat di muka bumi ini. Hanya dua tempat yang tidak disentuhnya, Mekah dan Madinah, yang dikawal oleh malaikat. Nanti Dajjal itu sampai ke atas Bukit Uhud dan melihat dari jauh. Dalam hadis diriwayatkan itu, Dr. Abdullah Rufi menuliskan riwayat hadis ini. Ana lupa lafaznya tadi, coba cari-cari, belum ketemu. Dajjal itu mengatakan dia melihat ke Masjid Nabawi dan dia mengatakan Al-Qasrul Abyad, istana putih dikatakannya Masjid Nabawi. Istana putih. Bagi siapa yang mau melihat dari pakai Google Earth itu Masjid Nabawi memang putih warnanya. Kalau sekarang ya. Kalau ingin mengatakan istana, memang layak istana itu. Karena petugasnya setiap pagi, siang, sore, malam membersihkan tiang-tiang emasnya, semuanya. Istana kayak istana Masjid Nabawi itu. Dan dia tidak bisa masuk ke sana. Dia hanya melihat dari arah Bukit Uhud, tidak bisa masuk. Dan nanti Dajjal akan dibunuh oleh Imam Mahdi. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa ya. Nanti turun juga Nabi Isa di Damaskus, dan Nabi Isa yang mengejar, yang membunuh Dajjal yang bersembunyi sampai ke daerah Palestina di sebuah gua. Nanti di belakangnya ada 70.000 pasukan Yahudi di belakang dia. Dan Dajjal diberi oleh Allah kemampuan ketuhanan. Maksudnya bisa menghidupkan dan mematikan. Awan di udara itu dia bisa perintahkan hujan, dan bisa perintahkan berhenti. Mati bisa dihidupkan. Dan itu fitnah. Fitnatul Dajjal. Maka Nabi Isa nanti akan semasa dengan Imam Mahdi. Tapi Nabi Isa datang bukan dengan syariat baru,
tapi mengukuhkan syariat Rasulullah SAW, dan sholat di belakang Imam Mahdi. Dalam beberapa riwayat dikatakan Mahdi dan Nabi Isa nanti akan dikuburkan normal. Dia akan mati dan dikuburkan normal di Masjid Nabawi atau di samping Rasulullah SAW. Sebelum Nabi Isa dan Imam Mahdi ini wafat, datang Ya'juj wa Ma'juj, dan ini tidak mampu Nabi Isa menyelesaikannya. Maka Nabi Isa minta berdoa kepada Allah, dan Allah mengirimkan pasukan khususnya yang mampu menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu masih terkurung sampai hari ini di balik tembok yang dalam surah Al-Kahfi, ya. Raja Zulkarnain yang membuat tembok dari besi, tapi nanti dia berhasil keluar. Ya, seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, bahwa tanda-tanda kiamat besar ini bila datang satu, langsung datang berikutnya. Tidak pakai jarak yang terlalu lama datang. Bukan seperti tanda-tanda kiamat yang kecil yang berserakan di sepanjang sejarah yang rentang waktunya berbagai macam jarak. Baru kemudian setelah Ya'juj wa Ma'juj punah oleh pasukan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa dan Mahdi pun wafat biasa dan dikuburkan. Dan waktu itu dalam kondisi yang orang masih pergi haji. Dalam beberapa sumber yang kita baca itu masih ada orang pergi haji ke Mekah. Baru kemudian terbit matahari dari tempat terbenamnya. Ya, ini betul-betul terbit, tidak ditafsirkan. Ada yang mengatakan pindahnya kiblat ilmu pengetahuan ke barat. Nah, itu maksudnya. Memang terbit matahari di barat. Terbit matahari dari tempat terbenamnya. Bila sudah terbit matahari dari tempat terbenamnya, maka tidak ada lagi manfaatnya iman bagi yang tidak beriman sebelumnya. Tidak ada lagi gunanya amal soleh. Selesai sudah. Yang diawali dengan malam yang begitu panjang, dan orang sudah puas tidur, belum juga subuh, sudah capek beribadah, tidak juga subuh, baru tiba-tiba terbit paginya dari barat. Baru kemudian masih ada itu kehidupan berjalan. Keluarnya binatang, dabah. Dalam beberapa riwayat dikatakan dabah itu seperti binatangnya yang mukjizatnya Nabi Soleh, ya, seperti onta yang dibiarkan, dilarang oleh Nabi Soleh kaumnya untuk mengganggu makan minumnya, tapi dilanggar, kemudian mereka ditimpa azab. Muncul dan melewati manusia. Nanti semua yang dilewatinya semacam ditatonya atau diberi tandanya Muslim kafir di wajahnya. Lalu setelah itu baru keluar asap dan angin lembut, angin dingin dari Yaman. Di permukaan bumi ini dia berjalan. Semua yang beriman disentuh oleh angin ini langsung meninggal dunia. Nah, berakhirlah orang beriman di sana. Meninggal semuanya. Sehingga yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang kafir. Ini semua akan disaksikan oleh orang beriman. Baru kemudian bagian yang kedua yang tidak disaksikan oleh orang beriman. Ada 3 kali terban, ya. 3 kali terban. Terban besar itu, semacam gempa besar yang membuat jatuhnya tanah ke bawah. Pernah dulu di Spanyol, bagi yang pernah melihat mungkin foto-fotonya pernah di-share di internet, ya. Pernah tanah besar jatuh ke bawah itu, sehingga rumah dan gedungnya masuk ke dalam. Itu juga sempat menimbulkan pertanyaan kepada para ulama, apakah itu termasuk tanda hari kiamat? Yang tidak termasuk itu. Ini terbannya luas sekali, terbenam ke dalam. Di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Baru kemudian setelah itu sebelum akhir adalah api yang menggiring manusia ke Ardul Mahsyar. Nah, Ardul Mahsyar adalah bumi Palestina. Karena Rasulullah mengatakan Palestina itu Ardul Mansyar wal Mahsyar, ya, tempat dikumpulkannya manusia. Jadi semua nanti lari ke Palestina, digiring oleh api. Dan diperkirakan waktu itu juga sudah
habis energi, tidak ada energi lagi. Peperangan akhir zaman bersama Imam Mahdi pun peperangannya sudah tidak lagi pakai energi karena sudah habis dengan perang sebelumnya. Nah, gak kebayang seperti apa orang lari dari Sumatera digiring, entah masih ada manusia di Sumatera itu ya, sampai ke Palestina, seperti apa kapal, perahu, segala macam. Pokoknya api menggiring mereka, nggak bisa lari ke tempat lain. Api menggiring dari belakang, sehingga manusia terkumpul semuanya di bumi Palestina. Baru kemudian sangkakala terjadinya. Ini secara umum tahapan-tahapan terjadinya hari kiamat atau akhir zaman. Memang ayat-ayat mengatakan dia akan datang tiba-tiba, tetapi tiba-tiba dengan syarat-syarat tadi, dengan tanda-tandanya. Kita tidak bisa mengatakan dengan demikian berarti masih panjang ini, masih jauh lagi kan? Karena setiap orang akan meninggal dunia. Jangan menunggu kiamat besar ya. Karena setiap kita akan didatangi oleh kiamat kecil kita masing-masing, yaitu kematian. Begitu kita mati, jarak kita dengan kiamat besar hanya 1 hari aja lagi. Karena kita masuk kubur, nggak ada lagi hari dihitung 1, 2, 3. Karena hari itu hanya ada karena matahari terbit dan matahari terbenam. Bila kita masuk kuburan, tidak ada hitungan hari lagi. Jarak kita hanya 1 masa dengan hari kiamat, dengan hari berbangkit. Maka tentunya konsekuensinya setiap muslim persiapannya adalah badiru bil a'mal, memintas semua peristiwa itu sebelum dia terjadi dengan amal soleh. Memintasnya segera, menyegerakan beramal soleh. Baik itu tanda-tanda kecil yang ada di sekitar kita. Bila dia terjadi, ya, dia nggak akan, kalau terjadi gempa besar, dia nggak bisa memilih ini orang beriman selamat gitu. Walaupun kadang ada saja mukjizat kayak di Banjarnegara itu ya, satu rumah ya dikelilingi aja oleh tanah itu, satu rumah itu ya yang selamat. Tapi yang kebetulan lewat dengan mobil, dengan sepeda motor, tertimbun 5 meter, 7 meter. Siapa yang mengira bahwa dia lewat hari itu di daerah sana, nyawanya diambil oleh Allah SWT. Atau tsunami terjadi, atau gempa besar, atau kecelakaan dan sebagainya. Yang penting bagi setiap kita mukmin adalah berusaha mubadaratul amal, ya, menyegerakan amal, tidak menunda-nunda kewajiban, tidak menunda-nunda hutang kepada Allah SWT, kepada manusia. Badiru bil amal, segerakan amalan sebelum fitnah-fitnah itu muncul atau hadir di sekitar kita. Ini barangkali ikhwah dan akhwat dirahmati Allah sebagai mungkin sangat sederhana ya, tidak, kalau dengan kajian-kajian ilmiah seperti tadi ya, prolognya bisa juga, walaupun semua tentu tidak semuanya bisa dipastikan, karena ini bagian juga dari informasi alam gaib yang Allah informasikan kepada kita melalui ayat-ayatnya dan juga melalui Rasulullah SAW. Bisa jadi memang semakin berkumpulnya orang Yahudi di tanah Palestina memang mempercepat terbuktinya perkiraan atau kabar-kabar yang diberitakan oleh Allah tentang perang akhir zaman, umat Islam memerangi kaum Yahudi. Ya, seperti tergiring saja mereka tidak mau tinggal di Argentina, tidak mau di tanah Afrika, maunya di sana. Nah, dan perang yang akhir zaman yang ditakdirkan Allah juga memang di sana yang akan terjadi nanti. Imam Mahdi ya di Palestina nanti. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair Ustaz yang telah memaparkan cukup panjang lebar ya tentang tanda hari kiamat. Jadi mungkin sudah cukup banyak ya tanda-tanda kecil yang terjadi sampai saat ini. Namun bukan berarti kiamat akan segera datang ya. Maksudnya ada tanda-tanda yang sudah pasti yang tadi Jabar tadi, tanda-tanda yang akan dilihat oleh kaum muslimin dan yang tidak bisa dilihat kaum muslimin. Dan kemudian yang terakhir, apa persiapan kita? Bersegeralah amal. Jangan menunggu, maksudnya ada kiamat
kecil ya, yaitu kematian, di mana kita tidak bisa menyangka kapan itu akan menimpa kita. Maka karena itu untuk persiapan menjelang kematian kita, maka kita harus bersegera menyelenggarakan amal. Baik, terhadap apa yang disampaikan Ustaz, apakah ada pertanyaan? Mungkin sampai jam 8 ya. Silakan. Kayaknya suruh azan dulu. Azan dulu. Ya, biasanya imam suruh nyiapin itu. Oke. Jam 8 soalnya jemaah udah datang. Sampai jam 8-nya sholat kayaknya. Terlalu mepet sih benar. Lebih baik sholat dulu. Oke, baik, kita break dulu aja ya untuk persiapan sholat. Mungkin nanti setelah sholat isya sekitar jam 8.15 kita akan berdua kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9:04. Gak apa-apa, kayaknya kan tergantung kalau banyak pertanyaan sampai 9 dulu aja ya. Oke. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali ya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita buka sesi diskusi ya. Mungkin tidak hanya terkait dengan tapi fokus ke materi ini dulu. Tapi kalau ada pertanyaan selain yang kita diskusikan kali ini, pengen sampai orang basara mungkin ya pertama saya buka pertanyaan yang terkait dengan materi tadi ya, tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Silakan, mungkin bagi yang ingin bertanya bisa lewat SMS ya, ke 08032539886. Saya ulangi sekali lagi, ke 08032539886 ya. Oke, baik. Silakan. Oke, aku dulu deh kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sekali-sekali panitia bertanya? Panitia belum pernah bertanya ya? Udah lagi. Oh, sudah. Kedua kalinya panitia bertanya. Tentang akhir zaman, Ustaz, izinkan saya bertanya dua hal, tapi insya Allah berkaitan. Pertama, tadi disampaikan di slide, salah satu tanda kiamat mungkin kubro ya Ustaz ya, yang bisa disaksikan umat mukmin adalah munculnya Dajjal. Kemudian juga dari saya mendengar ceramah ataupun baca-baca bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa semua nabi dan rasul itu telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Kemudian Nabi Nuh pun sudah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Seperti itu Ustaz. Sebentar, urutannya bukan. Pertanyaan pertama, itu pertanyaan kedua. Tapi pertanyaan pertama, Rasulullah SAW menjelaskan tentang Dajjal. Salah satunya misalnya Dajjal akan membawa bara api, entah di tangan kanan kirinya air. Tetapi bagi Muslim, bara apinya dia itu adalah air, tetapi air yang dibawa Dajjal adalah sebenarnya bara api karena Muslim. Terus satu lagi ada juga hadis yang menyatakan bahwa Dajjal buta mata kanannya dan juga tertulis kafaro di kepalanya, di jihadnya, yang hanya bisa dibaca oleh orang Muslim atau mukmin, baik dia ummi atau buta aksara ataupun tidak gitu. Nah dari sini tuh saya pernah mendengar istilahnya penjelasan bahwa memang menjelaskan Dajjal itu banyak istilahnya simbolis. Jadi simbolis ya. Jadi misalnya kan apa benar-benar bentuknya bara terus jadi air, atau mungkin kan simbolisnya sesuatu yang dianggap buruk tapi sebetulnya baik, tapi baik dianggap buruk misalnya.
Dan juga mungkin karena menggunakan bahasa Arab, di mana bahasa Arab mungkin saya karena kurang tahu juga banyak menggunakan ungkapan-ungkapan yang bentuknya berupa gambaran, misalnya seperti kalau tidak salah di kasus di surat Al-Mujadalah itu ada suami menyatakan ke istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Itu saya pernah membaca penjelasan, maksudnya intinya saya tidak mau lagi berhubungan suami istri dengan kamu gitu, dikiaskan kamu seperti ibuku seperti itu. Jadi mungkin bahasa Arab itu memang suka menggunakan ungkapan-ungkapan. Nah, pertanyaan pertama saya, kira-kira mungkin Ustadz selama ini pernah membaca yang berhubungan dengan ayat sama ini, tanda-tanda apa yang sebetulnya dia itu bentuknya adalah ungkapan perumpamaan, jadi bukan literal gitu ya. Misalnya seperti kalau yang sebagai contoh yang apa tadi, tanda kafir tapi bisa dibaca oleh orang muslim, berarti kan itu kemungkinan besar bukan nyata, karena mungkin bukan dengan mata kepala tetapi mungkin dengan keimanan, jadi tahu oh ini tuh kafir, itu tidak. Tetapi orang yang tidak beriman mesti tidak tahu mana yang kafir mana yang tidak. Itu pertanyaan pertama saya. Ada nggak penjelasan ulama-ulama yang menjelaskan makna dibalik ungkapan-ungkapan yang mungkin tidak secara literal bisa dipahami? Nah, pertanyaan kedua tentang Dajjal juga, seperti yang tadi bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal, di mana sebagai bukti misalnya umat Nasrani mereka punya informasi Dajjal misalnya angka 666 atau apapun lah itu, yang kemudian kalau di zaman modern ini kita melihat seperti bersebaran di mana-mana dalam bentuk simbol. Salah satunya yang mungkin signifikan itu Illuminati, yang disinyalir ya antek-antek Dajjal lah, seperti itu. Nah, pertanyaan saya, karena Dajjal ini masalah serius, di mana Rasul pun sangat mengingatkan tentang Dajjal, kira-kira bekal kita sebagai umat muslim zaman sekarang yang jelas-jelas ada orang-orang yang seperti membawa agendanya Dajjal, fitnah-fitnah Dajjal itu, apakah kita harus tahu tentang misalnya Illuminati dan lain-lain, atau kita ya sudah tidak terlalu perlu dipikirkan, tapi kita yang penting lakukan hal yang ini saja? Kira-kira perlu tidak bekal pengetahuan tentang orang-orang seperti ini? Pertanyaan saja, semua. Mungkin langsung dijawab saja dengan Ustaz. Ya, Allah alam shawab. Sejauh yang Anda baca dari beberapa buku ya, termasuk Asyaratus Sa'ah dan juga yang terbaru tadi Anda bilang buku Abdullah Raifi dan beberapa hadis. Jadi Dajjal yang sampai ke Rasulullah dengan kemampuan ketuhanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah, sebagai ujian. Dan dia itu buta matanya satu. Jadi bukan bermata satu. Kan dalam doanya itu doa yang Rasulullah sering atau selalu baca sebelum salam itu adalah Masih Dajjal ya. Masih dalam kalimat untuk Dajjal itu fi'il maf'ul, isim maf'ul ya. Artinya mamsuh, matanya dicacatkan satu, tinggal satu. Tapi kalau Nabi Isa al-Masih juga, Masih juga. Jadi Masih adalah Isa itu isim fa'il yang menyapu. Jadi dengan diusap, yang mengusap, dengan mengusapkan tangannya Nabi Isa menyembuhkan orang dari penyakit. Sementara Dajjal itu Masih juga, tapi artinya yang diusap. Jadi diusap wajahnya, mata itu buta ya. Dia memang buta dia. Juga seperti ada kalimat kafara di kening itu memang seperti itu. Kemudian dia menjanjikan, dia membawa surga dan neraka yang dijanjikannya juga, itu semua tipuan yang dia buat. Dan semua orang nanti akan kena fitnah Dajjal, kecuali orang-orang beriman. Iya, iya. Jadi tidak ditafsirkan, sama juga dengan matahari terbit di barat itu tidak ditafsirkan. Memang seperti itu, memang seperti itu. Dan orang beriman kena fitnah itu sebabnya kita disunnahkan sebelum salam untuk selalu berlindung dari yang empat ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sampai-sampai bin Bas itu mengatakan doa ini wajib hukumnya. Sebab ditemukan riwayat Rasulullah selalu baca doa ini sebelum salam setelah innaka hamidum majid. Jadi memang dia punya kemampuan istimewa sebagai fitnah, masuk ke semua tempat kecuali Mekah dan Madinah tidak bisa dia tembus karena dikawal oleh para malaikat. Selebihnya masuk sampai ke Jepang, sampai punya kemampuan dahsyat sekali sehingga banyak pengikut yang orang yang tertipu. Nah, persiapan kita untuk menghadapi itu ya merutinkan doa ini, paham agama ini dengan benar, karena yang dibawanya tipuan ya. Tipuan. Orang-orang beriman tidak mudah tertipu nanti dari ujian atau fitnah dajjal. Ada yang dilambangkan oleh orang-orang, semua gerakan-gerakan kebatilan kan mereka mempersepsikan lambang-lambang itu bisa jadi dapat sama mereka. Memang mereka Rasulullah juga mengisyaratkan ya bahwa nabi-nabi sebelumnya memperingatkan kaumnya dari dajjal, termasuk Nabi Nuh dalam hadis yang sahih ini mengingatkan kaumnya tentang dajjal. Nah, sejauh yang mereka pahami teks-teks yang sampai kepada mereka apa namanya visualisasikanlah mata satu kayak gitu kan. Sama aja dengan apa namanya dewa-dewa yang divisualisasikan oleh orang ini dengan berbagai macam patung seperti di Bali. Itu dari mana mereka dapat khayalan dewa seperti itu? Ya hadir mungkin dalam mimpi mereka jin itu, karena menyembah setan kan. Lama-lama setan menampilkan dirinya kepada orang yang menyembahnya, mungkin dalam mimpi. Dan kita nggak pernah terbayang makhluk seperti itu, mirip seperti itu yang disembah di kuil-kuil di Bali itu. Itu dari mana mereka dapat ilustrasi itu dewa-dewanya? Ya bisa jadi mereka menyaksikannya, entah di mana mereka saksikan. Rambut hitam, jelek, giginya besar, hidungnya besar, mata. Ya bisa jadi semua yang mereka tampilkan dalam lambang-lambang mereka, memang mereka pernah menyaksikan dalam mimpi, dalam khayalan atau persepsi yang mereka miliki, lalu mereka visualisasikan dengan lambang. Kemudian itu menjadi identitas mereka, bisa tadi ya, seperti ilmu apa? Kalau di Mesir itu piramid itu memang paling yang satu tuh yang ada di $1 ya. Ya. Yang paling puncaknya memang dikondisikan seperti itu, menunjukkan memang ada keterkaitan itu syiriknya. Itu ada tanggal tertentu yang dulu di masa Mubarak itu aktivis Illuminati ini mau bikin pesta khusus di piramida, tetapi aktivis Islam menolaknya itu karena itu penyembahan setan yang dibangun di sana. Ya itu barangkali sejauh yang Anda pahami ya. Jadi kita pernah membekali dengan pengetahuan tentang mereka atau cuekin aja? Ya tentu kita perlu kenal dengan lambang-lambang seluruh kebatilan ya, seperti bintang David. Kita tahu itu bintang David itu mata satu, identitas mereka seperti bahwa identitas umat Islam itu ya masjid, bintang dan bulan, Kobah itu kan kemudian persegi 8 itu kan lambang universalnya Islam. Hampir semua masjid Masjidil Haram semua ornamennya pasti bintang 8 itu yang menunjukkan universal Islam, seluruh arah, utara, timur, barat, tenggara dan segala macam itu. Bintang David yang memang identitas mereka mesti kenal, memang mereka akan tampilkan identitasnya sampai orang akrab dan biasa. Jadi perlu tahu kita dengan tanda-tanda termasuk lambang Illuminati tadi. Ya Allah. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Enggak, Mas mati. Oh ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya tertarik dengan Ya'juj wa Ma'juj. Saya pernah membaca itu Ya'juj wa Ma'juj itu keturunan dari Nabi Nuh yang bernama Yafid atau apa, yang itu dia di daerahnya itu antara apa ya, padang
Eurasia. Mungkin bisa dijelaskan, saya kurang begitu paham itu. Iya. Nah, tentang Ya'juj Ma'juj itu tolong dijelaskan gimana. Itu aja. Tahu dikit. Di bangunan Dimas. Jadi tentang Ya'juj dan Ma'juj ini ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 94. Bagaimana sebuah kaum minta tolong kepada Raja Sulaiman, Raja Zulkarnain untuk melindungi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj yang telah membuat kerusakan di muka bumi. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini ya makhluk yang sangat ganas, apa saja bisa dimakannya, besi, batu, semua. Termasuk sesama mereka saling memangsa dia. Dan nanti mereka akan keluar dari benteng yang dibikin oleh Raja Zulkarnain, yang dia diminta tolongi oleh kaum yang dianiaya oleh Ya'juj Ma'juj ini. Kemudian dia bikinlah dari besi yang sangat kuat dan kokoh, dibikin tembok yang menutup dua bukit. Nah, di dalam itu sekarang Ya'juj Ma'juj. Tapi posisinya di mana sampai hari ini kan tidak ada yang tahu. Sudah menjelajah pesawat kemana-mana, tapi belum ketemu benteng yang mengurung Ya'juj Ma'juj. Dulu mengatakan tembok Cina tidak dari besi, tidak dari biji besi kan, dari tembok. Dan sebelahnya juga nggak Ya'juj Ma'juj, orang biasa aja kan. Nah, maka Ya'juj Ma'juj itu kata para ulama tafsir adalah dua kabilah, memang dari kaum Nabi Nuh. Sebagian ulama mengatakan begitu, menafsirkan, banyak ulama tafsir menafsirkan seperti itu. Tapi kemudian dia punya kemampuan yang ganas seperti itu, merusak. Dan dia sampai hari ini terkurungnya di mana itu wallahu alam. Di mana posisinya, berarti ada bagian bumi ini orang yang belum mendeteksi. Tapi dia akan keluar nanti setelah Dajjal hancur, muncul nanti Ya'juj Ma'juj beberapa tahun setelah Dajjal dihancurkan oleh Imam Mahdi. Abbasiyah, Abbasiyah, bangsa Tartar. Mongol. Iya. Oh ya, bukan. Itu bukan Ya'juj Ma'juj kan, pasukan Mongol, pasukan Tatar ya. Bukan Ya'juj Ma'juj yang mereka itu. Dalam tafsir memang ditafsirkan dia dua kabilah dari keturunan Yafis. Dari keturunan Yafis bin Nuh alaihissalam, dari keturunan Nabi Nuh. Beranak pinak yang nanti punya kemampuan mengerikan di akhir zaman ya. Tembus sama dia tuh nanti besi itu. Ya. Setelah sekian lama itu, sejak masa Raja Zulkarnain, nanti akhir zaman dia akan akhirnya berhasil keluar. Mereka nggak sanggup menembusnya, tapi nanti di akhir zaman dia akan keluar. Itu barangkali ya, Allah. Lebihnya gaib. Ya, jawab ya pertanyaannya. Silakan. Masih ada waktu? Masih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau bicara masalah akhir zaman selalu menarik, dan mungkin juga bagi kita umumnya itu suasana yang cukup mencekam dan mengerikan. Dan ilmu tentang itu mungkin sedikit sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita tanda-tandanya, namun ada beberapa yang mungkin sampai saat ini mudah-mudahan saya
nggak salah menanyakan ini. Dalam rukun iman itu kan ada 6. Di antaranya percaya pada hari kiamat. Kalau yang Allah, Rasul, kitab dan segala macam itu kan sudah jelas. Mungkin pertanyaan saya pertama, ya sebelumnya saya mau ampun sama Tuhan kalau berlebihan nanti pertanyaan saya. Sebetulnya barangkali Allah menciptakan hari kiamat itu mungkin punya alasan. Nah, ini saya belum pernah dengar. Mengapa kok diciptakan hari kiamat? Itu pertama. Kedua, yang saya tanyakan ini adalah saya tertarik yang malam sangat panjang. Ketika nanti tiba-tiba pagi matahari terbit di arah barat. Subhanallah. Nah, yang saya tanyakan, apakah malam itu jam tidak berputar sehingga manusia tidak tahu ini sudah berapa hari atau berapa jam atau berapa bulan? Dan kedua, maksudnya suasana setelah matahari terbit di barat, kukira suasana emosional ataupun kejiwaan daripada umat Islam atau seluruh manusia sudah sangat kacau. Itu kira-kira penggambarannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wallahualam bishawab, bahwa dari pertanyaan pertama, secara umum pertanyaannya kenapa atau apa hikmahnya barangkali itu? Apa hikmahnya Allah menciptakan hari akhir, hari kiamat? Sejauh informasi yang sampai kepada kita tentu yang bisa kita komunikasikan dari Al-Quran, dari hadis-hadis ya, bahwa nanti alam ini akan berakhir ketika adanya wanufikha fis-sur ya. Ditiupnya trompet, kemudian terjadilah kiamat. Lalu gunung-gunung berhancuran, mati semuanya, termasuk yang mati nanti adalah malaikat maut. Maka setelah itu Allah menyeru, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Siapa yang raja hari ini? Tidak ada yang menjawab, sudah mati semuanya. Hanya Allah satu-satunya hayyun la yamut. Jadi kini hikmah dibaliknya itu adalah memastikan bahwa Allah memang Allah itu, dan kita adalah makhluk yang wajib patuh kepada Allah. Allah berbuat apa saja sekehendak Dia, dan Dia juga tidak diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya karena Dia Allah. Nah, itu hikmah. Di samping itu adalah tentunya dari mutlak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah itu ada dan Allah itu mesti maha adil, maka setiap pelaku mesti menerima balasan perbuatannya. Sementara semua sudah mati dan ada yang belum selesai gitu kan. Itulah adanya yaumul akhir. Hari di mana yang dianiaya mesti mengambil hak-haknya atas dianiayanya dia. Yang menganiaya mesti menanggung akibat dari melakukan perbuatannya. Salah satu dalil logika adanya hari akhir itu adalah kemutlakan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tentu aman orang menghindar dari eksekusi hukum dengan jalan mati. Dengan jalan mati selesai. Ternyata memang tidak selesai. Allah menginformasikan bahwa kematian tidak menyelesaikan segala-galanya. Penyelesaiannya masih ada lagi. Yaitu hikmah Allah menciptakan hari kiamat. Dan berpindahnya manusia dari satu jenis kehidupan kepada jenis kehidupan yang abadi. Jadi nanti kematian itu nanti akan ditukar oleh Allah menjadi seekor domba, disembelih di akhirat. Jadi kematian itu nanti ketika kematian telah mati, maka tidak ada lagi mati. Agak susah itu. Nah, dia nggak susah kalau diilustrasikan, diganti kematian itu jadi kambing, jadi domba, tinggal disembelih. Nah, saya pernah nulis sebuah puisi singkat. Saya tulis di Facebook, di status saya. Setelah bertemu hadis bahwa kematian itu nanti akan ditukar menjadi seekor kambing lalu disembelih di akhirat. Bila kematian telah mati, maka yang ada adalah kehidupan abadi. Mati itu sudah mati, tidak ada lagi kematian.
Kalau orang bikin film khayalan itu kayak bintangnya yang nggak pernah mati, pokoknya ditembak hidup terus gitu. Ya. Jadi kematian itu nanti juga disembelih oleh Allah SWT, dimatikan, tidak ada lagi mati, hidup terus lagi. Yang setelah itu yang kita tidak mampu memikirkannya, nggak sanggup otak ini. Setelah seluruh penduduk surga masuk surga dan seluruh penduduk neraka masuk neraka, dan tidak ada lagi, sudah berakhir semuanya. Yang terakhir kali keluar dari neraka sudah keluar, yang terakhir kali masuk surga sudah masuk. Maka setelah itu otak kita sudah nggak nyambung lagi ke kemana setelah itu. Maka Allah yang Maha Kuasa yang mengetahui, dan ilmu kita yang sangat terbatas. Sudah sekalian ya kayak dua, atau yang keduanya? Yang kedua, yang malam panjang. Ya, malam tadi. Apakah jam berhenti berputar atau? Memang secara detailnya saya belum menemukan itu. Nanti yang ada saya temukan dalam pembicaraan dikupas oleh Syekh Abdullah Uraifi itu, bahwa terbitnya matahari di timur, di barat itu dahului dengan malam yang panjang. Nah tentu itu juga suasananya suasana yang telah sebelumnya sudah ada Dajjal, sudah ada Ya'juj wa Ma'juj, sudah ada turunnya Nabi Isa, sudah ada peperangan besar tuh. Bahkan dalam beberapa analisa itu energi sudah habis. Artinya sekarang aja orang sudah mencermaskan energi yang terus berkurang, tidak terbaharui ya. Nanti akan habis dengan perang dunia atau perang akhir zaman. Walaupun secara hadis tidak ada istilah perang Armageddon itu. Tapi itu kan sudah sekian tahapan terjadi. Dan tegak lagi khilafah Islamiyah, kemudian orang beriman semuanya kuat iman. Lalu baru kemudian mundur lagi menghadapi akhir zaman. Jadi memang situasi dan suasananya pasti juga suasana tersendiri itu. Saat terbitnya matahari di barat itu. Tidak serta-merta tiba-tiba seperti kita normal-normal itu, tahu-tahu besok terbit di barat. Semoga kita tidak menemukan itu. Karena kalau itu sudah terjadi, tidak ada lagi cerita tobat, tidak ada lagi istighfar, tidak ada lagi amal soleh. Nah, sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba itu sebelum matahari terbit di barat. Apa? Perang besar. Ya orang mungkin berbagai versi menerjemahkan, tapi kosakata Armageddon sendiri kan kita tidak temukan riwayatnya. Cuma Malhamah Kubro kayak gitu, pertempuran besar. Allah. Jadi sama dengan ketika roh sudah tenggorok. Ya sama ya. Kalau yang sebelum sampai di malam yugargir ya, sebelum dia nyawa sampai di tenggorokan masih bisa terima tobatnya, atau sebelum matahari terbit dari tempat terbenam. Boleh. Oh begitu. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi tentang akhir zaman? Ada sih. Enggak apa-apa, balik lagi kasih. Oh ya nggak apa. Oke, silakan. Tapi bisa ke depan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya sedikit, bisa cerita sedikit tentang siapa itu Siti Hajar itu? Hajar. Oh, Siti Hajar. Ya Ibrahim. Hajar ya, bukan pakai Siti. Siti itu istilah orang Indonesia. Namanya Hajar, istri dari Nabi Ibrahim. Istri kedua, istri pertamanya Sarah ya, bukan Siti Sarah. Sama juga dengan istri Rasulullah itu Khadijah, nggak ada pakai Siti. Oh yang ngasih Siti itu siapa? Itu kayaknya orang Indonesia. Siti itu Malaysia, Indonesia gitu. Siti itu diambil dari kalimat singkatan Sayyidati, Tuan Putri artinya. Dicepat-cepatkan orang Mesir kalau memanggil wanita, ya Siti katanya, wahai Sayyidati katanya. Tuan Putri gitu. Kalau yang laki-laki Sayyidi. Sidi kalau di Pariaman di Sumatera Barat. Jadi kalau laki-laki ini digelari Sidi. Sidi itu sebuah posisi strata sosial di Padang Pariaman. Asalnya dari Sidi itu dari Sayyidi. Tapi ya Aisyah, Khadijah nggak ada pakai Siti Aisyah, Siti Khadijah, ada Siti nggak ada.
Hawa, tidak ada Siti Hawa, Hawa saja. Yang itu Hajar apa pakai Siti Hajar? Hajar saja. Ya, Hajar boleh. Hajar saja. Jadi Nabi Ibrahim sudah tua sekali menikah dengan dengan Sarah, tidak dapat keturunan. Umur berapa? Umurnya tidak tahu persis karena Nabi itu termasuk panjang umurnya ya. Masih bisa. Malaysia protes. Iya. Masalah dunia dan panjang angan-angan, tidak ada istilah tua, terus remaja manusia ini. Ya, ada hadis itu kan? Dua hal yang tidak ada tuanya, remaja terus, cinta dunia dan panjang angan-angan. Nah, hubud dunia, wa tulul amal. Itu selalu remaja, tidak ada istilah tuanya. Jadi saya ini udah tua nih, tidak ada cerita sudah tua. Karena hubud dunia dan tulul amal itu selalu remaja, terlalu syab. Maka kemudian karena ada keturunan, Ibrahim disarankan menikahi Hajar. Ya. Muasalnya Hajar itu dari mana? Kedua-duanya kan sama-sama di Palestina ya. Bukannya Hajar itu budak dari Fir'aun katanya. Wah, udah tahu. Iya, dia hidupnya di Palestina. Palestina dengan Mesir itu kan sebenarnya satu. Jadi dia budak yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Lalu ketika dia melahirkan, kecemburuan sekaligus juga ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diminta mengantarkan istri dan anaknya ini berjalan kaki dari Palestina ke Mekah ya. Itu lumayan ya, 1.500 kilo. Hajar ini melahirkan Ismail. Dari Ismail ini nanti turun ke bawah yang ujungnya adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Nah, sedangkan tidak lama setelah Hajar melahirkan anak, ternyata Allah takdirkan Sarah juga hamil. Sudah tua Nabi Ibrahim, lahir anaknya Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub ini yang nama lainnya Israel. Anak-anak Yakub yang 12 orang, diantaranya Yusuf. Anak-anaknya berarti Bani Israel. Anaknya si Israel. Nah, Israel itu adalah Yakub. Semua anaknya adalah. Anaknya yang 11 ini nanti sujud ke Yusuf bersama ayah dan ibunya. Yang dalam mimpi dilihat ayah dan ibunya matahari dan bulan. 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Memang Bani Israel ini selain Nabi Yusuf dan saudaranya Benyamin, yang lain itu apa namanya, orang-orang yang katakanlah nakal atau suka bikin makar. Dibunuhnya adiknya, lalu memakai teori konspirasi dan merekayasa kan. Ini ilmu sudah lama manusia itu. Direkayasanya darah kambing dengan baju adiknya, lalu menangis dengan tangisan rekayasa. Jadi ilmu dah lama itu, ilmu rekayasa itu manusia sudah melakukannya. Sebagaimana rekayasa nanti Nabi Yusuf digoda oleh. Sebenarnya pertanyaan saya itu ini, saya dapat pertanyaan dari orang Kristen. Kalau memang semua keturunan Nabi Ibrahim itu adalah nabi-nabi berikutnya buat umat di dunia, kenapa kita harus mengakui Muhammad yang which is Hajar itu adalah budak? Ya, kemudian status budak itu ya, begitu dia dinikahi dan melahirkan, dia jadi merdeka atau dimerdekakan budak itu. Budak itu kan juga efek dari perperangan manusia ya. Dan semua nabi dan rasul, semua agamanya Islam. Semua nabi dan rasul syariatnya menyembah Allah dan Rasul, dan menyembah Allah semata. Nabi Ibrahim tidak Yahudi dan tidak Nasrani, tidak juga musyrik, tapi Muslim lurus. Itu ayatnya kan, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan musliman. Muslim Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, enggak musyrik dia. Nabi Nuh tidak, Nabi Musa tidak Yahudi. Nabi Musa Muslim, bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yahudi itu adalah kaumnya yang menyimpang, kemudian memutarbalikkan Taurat. Nabi Isa menyembah Allah. Nabi Isa bahkan sholat. Maryam sholat, ibunya Nabi Isa. Ya. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in, dalam Al-Imran. Ketika malaikat berkata kepada Maryam,
wahai Maryam, patuhlah pada Tuhanmu, rukuklah, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Solatnya pakai rukuk, pakai sujud, semua Nabi dan Rasul. Dan salah satu bukti lagi, malam Isra dan Mi'raj, seluruh Nabi dan Rasul dihadirkan oleh Allah di Masjidil Aqsa. Solat berjamaah dengan Rasulullah, Rasul sebagai imamnya, dan mereka semua solat 2 rakaat. Seluruh Nabi Rasul solat. Yang berbeda adalah waktu solat, jumlah rakaat. Sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah solat Nabi Ibrahim 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Jadi Nabi Isa tidak Kristen, tidak Nasrani, tidak ada begini, tidak ada Nabi Isa syariat, tidak ada nyanyi-nyanyi, memang sholat. Jadi semua Nabi dan Rasul, kata Rasulullah dalam hadis, semua Nabi dan Rasul saudara. Bersaudara, betul. Agama mereka satu, syariat mereka berbeda-beda. Semua Nabi dan Rasul. Apa kata Nabi Isa setelah waktu dia lahir? Wa umirtu bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Aku disuruh melaksanakan sholat dan membayar zakat selama aku hidup. Selama ini kita diajarkan istilah agama langit. Itu salah kurikulumnya. Allah tidak pernah punya agama bertukar-tukar. Agama Allah satu, agama tauhid, menyembah Allah sendiri. Nabi Adam, Nabi Nuh, semua Nabi itu, Nabi Saleh, Nabi Hud. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh menjuru kaumnya menyembah Allah satu-satunya. Nabi Hud juga begitu, Nabi Saleh juga begitu, Nabi Syuaib juga begitu, sama kalimat. Menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dengan yang lain. Jadi mereka yang mengikuti yang menyimpang. Apalagi kitab-kitab suci sebelumnya tidak dituliskan di masa Nabi masih hidup. Injil tidak ditulis di saat hadirnya Nabi Isa. Lebih dari 2 abad setelah Nabi Isa diangkat ke langit, baru dibukukan. Al-Quran selesai pembukuannya Rasulullah masih hidup. Tuntas pembukuannya Rasulullah masih hidup. Artinya tuntas ditulis semuanya. Belum lagi yang di dada para penghafal. Dan Allah memang takdirkan juga Al-Quran diturunkan di kaum yang kebiasaannya menghafal. Karena mereka buta huruf. Seluruh komunikasi dihafal. Mereka biasa menghafal bait puisi beratus-ratus bait, hafal biasa aja. Nah, ini yang perlu kita pahami. Mengatakan Allah punya agama 3 di langit, agama langit itu 3, Kristen, Yahudi, Nasrani. Tidak benar. Agama Allah cuma 1. Masa Allah try and error? Ganti agama ini nggak cocok, ganti lagi enggak. Allah hanya menukar-nukar syariat. Dan yang di akhir menyempurnakannya. Muhaiminan alaih, itu dalam surah Al-Maidah ya. Allah, agama yang terakhir itu mencakup seluruh ajaran Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab ya dari pertanyaan. Bagaimana insya Allah masih butuhnya waktu sampai 15 ya, 10 menit lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan ya, tadi bisa SMS ke 080 325 39886. Kalau mungkin sambil nunggu bisa kalau ada dari teman-teman yang ada pertanyaan silahkan. Ayo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga kalinya panitia bertanya. Anak benar-benar tertarik dengan tema akhir zaman, jadi insya Allah pertanyaan ini juga mungkin penting untuk kita semua. Jadi kembali lagi berkaitan dengan Dajjal. Mungkin kita kembali lagi perlu menyadari pentingnya mengetahui bahwa Dajjal ini salah satu tanda akhir zaman yang harus kita ingat baik-baik dan kita waspadai fitnahnya. Nah, pertanyaan saya Ustadz, kan ada hadis yang mengatakan itu tadi Dajjal akan memasuki kota-kota, dan jika Dajjal datang itu
menurut hadis itu bahwa kita sebaiknya lari. Ya menghindar ya, lari ya. Nah pertanyaan saya, misal di akhir zaman, kita kan sudah di akhir zaman ya Ustaz ya, karena dimulai dengan datangnya Nabi Muhammad itu tanda Datangnya Dajjal. ya, jadi kita ini kalau disimpulkan kita sudah di akhir zaman kan Ustaz ya? Atau belum Ustaz? Itu juga pertanyaan penting mungkin ya, kita ini sudah di akhir zaman atau belum? Pertama, yang kedua, kalau misalnya di depan mata kita telah terjadi fitnahnya Dajjal misalnya, artinya kan kemungkinan besar kita tidak bisa melawannya. Sebaiknya kita lakukan apa? Apakah kita stay di tempat kita hidup di situ, atau sebaiknya kita kabur? Mungkin ilustrasi Ashabul Kahfi itu mungkin jadi salah satu ilustrasi. Kalau kita tidak bisa mempertahankan akidah kita, Rob kita Allah, tapi kita ternyata bisa, kita sebaiknya kabur. Lagi ke gunung. Ya, entah kemana ya. Pokoknya melarikan diri dari tempat itu, karena mungkin apalagi Dajjal lawannya kan Rasulullah sudah sedang mengatakan lari gitu. Nah, kira-kira bagaimana sebaiknya kita seandainya kita memang sudah di akhir zaman? Allah alam bisawab. Kalau kita perhatikan dalil-dalil yang bicarakan tentang tanda-tanda hari kiamat dan tanda-tanda akhir zaman ini, tanda-tanda besar yang 9 itu atau 10, gempa itu dianggap 1, 2, 3 kali gempa besar yang hanya orang kafir yang menyaksikan. Tambah ada 1 muncul Imam Mahdi sebelum Dajjal. Imam Mahdi dulu yang muncul. Maka melihat situasi itu, saat ini belum penghujung zaman betul, karena masih ada tanda-tanda lain yang belum hadir. Tanda-tanda kecil yang lain, apakah direbutnya Roma, kemudian terjadinya pertempuran Yahudi umat Islam. Apakah itu satu paket dengan Imam Mahdi? Setidaknya kalaupun itu satu paket, maka setelah itu baru Dajjal. Ya, Dajjal itu muncul di saat Imam Mahdi ada. Nah, jadi ya belum di ujung betul, walaupun kita kan tidak pernah boleh untuk merasa aman ya, merasa aman. Dajjal itu nomor 2 setelah Imam Mahdi. Nomor 2 setelah Imam Mahdi. Nah, dengan posisi semacam itu, ya hitung-hitungan manusiawinya, ya belum di saat-saat ini akan muncul Dajjal. Dalam ciri-ciri yang disebut oleh Rasul, yang mata kanannya buta, rambutnya, kulitnya kemerah-merahan, orang yang agak pendek, rambutnya kasar, ya. Itu yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Allah alam salam. Jadi insyaallah kita melihat Tugas kita nanti ya, terus memupuk keimanan, terus merutinkan doa tadi, berlindung dari fitnahnya yang begitu dahsyat ya. Sulit hanya orang beriman yang selamat dari fitnah Dajjal. Itu persiapkan diri untuk menghadapinya dengan cara seperti itu. Ustaz, tentang hadisnya Tamim Ad-Dari itu yang berjumpa dengan makhluk yang di suatu pulau. Ada sahabat yang pernah berjumpa dahulu menceritakan kepada Rasulullah. Nah, Dajjal itu seperti itu. Nah, sekarang dia belum keluar, dia tersembunyi lagi. Ya, itu maksudnya kan? Iya kan? Jadi ada riwayat tadi Anda juga tengok sebentar di mana letaknya. Bahwa sehari 40 hari sehari seperti yang masa sehari seperti sebenarnya. kalau sudah munculnya Dajjal itu. Oh, percepatan waktu ya. Tadi kan juga sudah ada hadis bahwa al-waktu ya tataqarab, waktu jadi cepat. Ketika Dajjal muncul, waktu sudah begitu cepat berlalu, itu maksudnya. Dajjal akan ini ada di selama 40 hari sehari seperti setahun. Terus Ya, kehadirannya selama 40. 40 itu juga berbeda pendapatnya, apakah itu hari atau tahun. Sama juga tentang masanya Mahdi dan Nabi Isa itu berapa lama. Ada yang mengatakan riwayatnya itu kan arba'in itu apa, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Itu di penafsirannya diperselisihkan oleh para ulama. Saya pernah baca, insya Allah barangkali hadis itu. Tapi apa benar atau enggak ini tanda-tandanya kalau
salah satu tandanya itu adalah gerhana bulan pada bulan Ramadan. Bisa malam gerhana bulan. Aku nggak tahu tuh kalau malam tuh gerhana matahari atau bulan. Kalau malam Bulan. Nah itu saya pernah baca itu, dan saya pernah menyaksikan sekali, kalau nggak salah tahun sekitar, ya mungkin kalau pada umumnya orang menganggap itu fenomena alam kan mungkin. Ketika saya pernah mengalami sekali waktu itu, ketika tahun 2007 atau 2008 itu terjadi, saya sudah gugup juga, ini sudah terjadi gerhana bulan pada bulan Ramadan. Nah, kalau saya lihat tanda-tanda di Ustadz tadi kok ya kelihatan. Belum ketemu ya? Bisa dicari. Gerhananya terjadi di luar Ramadan. Kalau menurut itu memang 3 kali. Hah? 3 kali. 3 kali. Iya. Di bulan Ramadan. Ya, 3 kali khasaf itu. Anda membacanya, menemukannya. Jadi tulisannya kan kha sin fa. Ternyata Anda temukan dalam penjelasannya Syekh Dr. Abdullah Al-Uraifi itu bukan gerhana terjemahannya, tetapi terban itu tadi. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun itu kan khasafa bihimul ard ya. Allah tenggelamkan ke dalam khasafa juga, hurufnya kan nggak berbaris, kha fa sin. Akar kata itu juga gerhana, itu juga bahasanya. Sehingga ada menerjemahkan 3 gerhana. 3 gerhana di barat, gerhana di timur. Tapi mungkin kalau ketemu nanti dalilnya bisa dikuatkan. Karena betul ingatnya adalah 3 kali terban itu karena kalimatnya khasafa. Maka saya juga kalau 3 terban baru lihat di sini. Iya, dia masuk dalam tanda-tanda besar. Iya, bukan tanda-tanda kecil. Karena spesifik sifatnya kan. Bagian terakhir ada pertanyaan dari Ahwat ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika ingin membaca lebih jauh tentang akhir zaman, sumber-sumber yang valid itu dari mana saja? Karena kalau membaca melalui media internet khawatir kurang jelas kebenarannya. Terus yang bertanya tentang referensi terkait dengan akhir zaman ini. Kemudian yang kedua, sebenarnya di manakah Dajjal itu bersemayam sekarang? Sulit. Tadi mungkin ada pertanyaan yang cukup terkait dengan pertanyaan sendiri. Ada buku ini Ustaz Jilani masih ingat, Asyratus Sa'ah, siapa pengarang? Ini lama berbahasa Arab ya. Ada terjemah bahasa Indonesia ini? Itu yang baru enggak, yang lama, Asyratus Sa'ah Al-Kubra. Iya. Asyratus Sa'ah judulnya. Ana enggak persis tahu apakah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ana punya berbahasa Arabnya. Kemudian yang agak kontemporer ya, ulama-ulama Timur Tengah yang menulisnya. Salah satu yang baru itu karena ada bergambar, Anda beli di Arab Saudi. Syekh Abdullah Al-Uraifi menulis itu. Sebenarnya di buku-buku kayak Ibnu Katsir ketika membicarakan sejarah, Al-Bidayah wa Nihayah, di buku bagian ujungnya nihayahnya bicara tentang hari kiamat dan peristiwanya. Karena dia menceritakan sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Kalau buku-buku tauhid pasti menjelaskan secara ringkas lah ya. Buku-buku tauhid yang bisa dijadikan rujukan seperti Aqidatul Mu'min, dalam Minhajul Muslim Abu Bakar Jazairi ringkas saja diterangkan tentang hari kiamat. Kalau tentang posisi di mana bersembunyi Dajjal yang memang tidak tahu kan, kalau tahu itu bisa digempur dengan F-16 ya, biar tidak mati. Tidak menimbulkan fitnahnya. Sekarang dia nggak bisa keluar ini kan, terkurung sama dengan Ya'juj wa Ma'juj yang nak mampu mencongkelnya, tapi nanti mampu dia melewati benteng yang dibikin atau tembok pembatas yang dibikin oleh Zulkarnain. Mungkin satu lagi Ustaz, sekarang nyambung itu Ustaz, itu Dajjal itu cuma satu itu apa lahir berkali-kali? Karena di zaman Nabi katanya pernah ada yang dia Dajjal. Ya masih ada sampai hari ini. Ya, tapi entah di mana dia beradanya. Aja tadi yang namanya menjadi agak begini loh. Agak
Sebagaimana Ya'juj wa Ma'juj yang masih ada. Oh, kalau Ya'juj Ma'juj ya kan bukan kan Ya'juj Ma'juj itu bukan Dajjal kan mungkin ya. Karena ini Dajjal itu kan ketika itu kan Umar sudah jelas sekali dia mengatakan kalau itu Dajjal kan gitu kan ada hadisnya. Ya masih ada sampai ini sahabat menemukan melihat Rasulullah melihat warnanya. Oh ya Dajjal ya itu. Yang akhir ya, Ustadz ya terus menjawab pertanyaan banyak pertanyaan tadi. Namun karena waktu sudah lebih dari 9:15 menit, mungkin kita cukupkan untuk materi kelima ya tentang tanda-tanda hari akhir dan persiapan kita. Bisa tidak perlu merangkum, teman-teman sudah cukup banyak tadi mendapat ilmu dari Ustadz ya. Namun tadi pesan terakhir apa saja yang harus dipersiapkan ya, segeralah beramal. Maksudnya mungkin akan cukup menguras energi mungkin untuk berkutat bertanya siapa itu Dajjal, kapan dan lain-lain gitu. Tapi yang jelas kita harus bersiap ya dengan amalan-amalan kita, karena mungkin karena ada kiamat yang lebih dekat dengan kita, itu kiamat kecil ya, yaitu kematian. Kita perlu bersiap menghadap kematian yang tidak bisa kita duga kapan terjadi. Mungkin itu dari saya ya. Saya kembalikan panitia, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.